Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Mustafana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada hari yang berbahagia ini. Kita berjumpa dalam majlis ilmu. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau tentunya. Para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas berkenaan dengan qiraatul kutub. Jadi pada momen yang istimewa ini kita membahas mengenai qiraatul kutub. Tapi memang sebagaimana kita ketahui bahwa qiraatul kutub ini maknanya membaca kitab. Dalam bahasa kita membaca kitab. Tentu banyak sekali literatur, tapi izinkan mungkin secara sekilas kami hanya menjelaskan sedikit saja. Selebihnya adalah bagaimana teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk mengkajinya sendiri sehingga bisa mendapatkan apa yang dimaksud dengan qiraatul kutub itu sendiri. Nah, secara bahasa qiraatul kutub memang berasal dari bahasa Arab. Jadi ada qiraah, kalau kita boleh mendefinisikannya atau membuat dalam etimologinya kebahasaan, qara'a yaqra'u qira'atan, bacaan atau membaca. Kutub jamak dari kitabun, kitabun buku bahasa kita, atau kitab dari edisi Arab misalnya. Nah, qiraatul kutub merupakan proses untuk membaca atau memahami literatur dalam bahasa Arab. Nah, tentu literatur ini banyak. Dalam kajian fikih ada literaturnya, dalam bidang tauhid ada literaturnya, dalam bidang tasawuf Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini tentu juga literatur. Nah, tentunya qiraatul kutub adalah upaya kita untuk memahami literatur tertulis dalam bahasa Arab, karena memang di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabiyyan, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, semoga kalian bisa memahaminya. Jadi proses kita untuk memahami Al-Quran, memahami literatur Arab khususnya dalam bidang keagamaan, ini merupakan sebuah anjuran di dalam Al-Quran. Bahkan ada ulama yang menyebutkan sebuah kaidah begini, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya, maka ianya wajib. Contoh misalnya kita salat ini kan kewajiban. Nah, ada wudu. Kalau salat tidak berwudu kan tidak sah. Jadi apa saja kewajiban yang tidak sempurna dengan adanya, maka ianya wajib. Sebagaimana wajibnya salat, maka wudu juga sebuah kewajiban. Para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiraatul kutub ini berkenaan dengan kita mempelajari kitab dalam bahasa Arab. Nah, ada lebih kurang dalam literatur itu ada 4 maharah atau potensi yang harus kita miliki dalam memahami literatur Arab. Yang pertama, ini pintunya kita masuk dari arah situ. Yang pertama ada maharah istima', jadi kemampuan kita atau kemahiran kita dalam mendengar. Dalam mendengar, misalnya kita mendengar sebuah ayat, mendengar sebuah hadis, atau mendengar sebuah literatur, kita memahaminya. Itu maharah, ada kemampuan kita mendengar. Kemudian ada maharah kalam, kemampuan kita berbicara. Sesudah kita mendengar, memahami, kemudian kemampuan kita berbicara dalam bahasa Arab misalnya. Kemudian yang ketiga ada maharah qiraah, kemampuan kita dalam membaca. Nah, umpama kalau membaca teks bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau kalau dalam bahasa Arab tentu ada komponen ilmu yang lain, sehingga kita bisa qiraah, membaca tadi, apalagi membaca kutub, kitab-kitab yang memiliki disiplin ilmu yang khusus, ini tentu memiliki potensi maharah, kemampuan. Kemudian yang terakhir adalah maharatul kitabah, kemampuan untuk menulis. Jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, kita tuangkan dalam tulisan. Nah, ada 4 potensi
maharatul istima', kemampuan mendengar, maharatul kalam, kemampuan kita berbicara, maharatul kitabah, kemampuan kita qiraah membaca, maharatul kitabah, kemampuan kita menulis. Nah, kita tidak membahas 4 item itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini. Kita hanya mengambil satu bagian saja, yaitu mahara qiraah, kemampuan untuk membaca. Secara lebih khusus kita masuk dalam sebuah literatur yang mungkin sering kita dengarkan. Kita ambil satu sampel yang mudah, satu sampel yang mungkin agak di atasnya sedikit. Contohnya adalah kitab matan takrib, matan ghayah wa takrib, ya. Jadi bagaimana kita memahami sebuah literatur, misalnya dalam bahasa Arab, kita temukan ada tulisan mungkin dalam bahasa Arab, ya. Dalam konteks ini yang mungkin agak lebih dekat dengan kita, mungkin sering kita lihat kitab matan ghayah wa takrib. Kitab ini karangan dari salah seorang ulama, yaitu Imam Ahmad Al-Asbahani, salah satu ulama mazhab Syafi'i, yang beliau dalam literatur matan ghayah wa takrib walaupun singkat tapi menulis fikih tentang secara menyeluruh. Tapi yang menjadi cakupan kita atau kajian qiraah literatur, nanti bisa teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi boleh melihat dalam ghayah wa takrib di bagian awalnya. Semua bagian awalnya saya baca di bab kitabut taharah. Jadi di antara sesudah beliau menyebut muqaddimah, beliau tulis kitabut taharah, kitab tentang bersuci. Ini contoh qiraatul kutub. Jadi kitab tentang bersuci, beliau sebut qala rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata beliau, al-miyahu allati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin, ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'u, dan seterusnya ila akhir ucapan beliau dalam kitab tersebut. Nah, dalam kitab matan ghayah wa takrib, kalau kita qiraah membacanya, pertama tentu kita membaca teksnya dulu. Ya, kita baca teksnya dulu. Kemudian sesudah kita baca teksnya dan sesuai nahu sarafnya sesuai, kemudian kita coba memahami makna daripada pesan pengarang itu, kemudian mencoba mensyarah atau menjelaskannya. Nah, sebelum kita terjemah itu, kita ingin sampaikan bahwa dalam membaca kitab atau literatur itu, para ulama biasanya memakai 2 metode dalam menerjemah. Yang pertama, terjemahan literlek. Mungkin teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi tahu, mungkin terjemahan literlek ini terjemah kata per kata. Kalau di Aceh itu ada pakai metode misalnya bermula ini itu, misalnya ini metodenya. Kalau di Sunda itu utawi apa, ada diberikan semacam simbol. Jadi kalau bermula itu mana untuk mubtada, itu khabar oleh fa'il, akan maf'ul. Jadi kalau mubtada marfu', kalau fa'il marfu'. Nah, ini maklum bagi kita. Nah, ada metode menerjemah secara literlek, kata per kata. Dan ini tentu bagi yang kita terjemahan, bagi kalangan-kalangan kita menerjemah paham, tetapi mungkin bahasanya sangat bisa berulang gitu. Nah, ada metode yang kedua, penerjemahan bebas. Jadi tidak terlalu terikat dengan terjemahan berkata-berkata, tapi inti atau tujuan daripada maksud pengarang itu yang ingin disampaikan. Ini umumnya kita temukan misalnya ada kitab-kitab ataupun buku-buku Arab itu diterjemah dalam edisi Indonesia, jadi mudah kita membacanya. Contoh mungkin kalau teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi membacanya itu